Selamat sore jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap Anda semua selalu sehat dan dalam berkah Tuhan. Sebelum kita memulai renungan sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan pimpinanmu pada kami hingga sore hari ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan hari ini bertema hal mengumpulkan harta. Adapun ayat yang mendasarinya dikutip dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di atas bumi, di mana ngengat dan karat menghancurkannya, dan di mana pencuri membongkar dan mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di dalam surga, di mana ngengat dan karat tidak menghancurkannya, dan di mana pencuri tidak membongkar dan mencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Jemaat yang terkasih, Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21 secara eksplisit, tidak secara eksplisit, menyatakan bahwa mengumpulkan harta dunia itu salah. Ayat-ayat tersebut lebih menyoroti bahaya terlalu terikat pada kekayaan materi dan peringatan untuk tidak meletakkan kekayaan dunia sebagai prioritas utama dalam hidup. Adapun poin utama dari ayat-ayat tersebut adalah: pertama, kekayaan dunia bersifat sementara. Ngengat dan karat bisa merusaknya, dan pencuri bisa mencurinya. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan materi dapat hilang atau terancam dalam dunia yang tidak pernah stabil. Kedua, prioritas pada kekayaan di surga. Lebih penting untuk mengumpulkan kekayaan di surga yang bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh kerusakan atau pencurian. Ini bisa ditafsirkan sebagai menanamkan nilai-nilai spiritual, kebaikan, dan kasih, serta kebaikan lainnya yang akan mempengaruhi kehidupan abadi seseorang. Ketiga, hubungan antara harta dan hati. Tempat seseorang menaruh kekayaannya juga mempengaruhi hatinya. Jadi, jika seseorang hanya memprioritaskan kekayaan materi, hatinya cenderung terikat pada hal-hal duniawi dan tidak pada nilai-nilai spiritual yang lebih penting. Dalam konteks ini, Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21 mengajarkan bahwa seseorang tidak seharusnya mengejar kekayaan dunia sebagai tujuan utama hidupnya. Karena kekayaan dunia bersifat sementara. Namun, itu tidak berarti bahwa memiliki kekayaan atau bekerja untuk mencapai stabilitas finansial itu sendiri salah, asalkan tidak menggantikan atau mengesampingkan
nilai-nilai spiritual, dan kebaikan yang abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya mengumpulkan harta dunia tanpa melupakan harta di dalam surga? Menurut ajaran dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 21, cara yang bijaksana untuk mengumpulkan harta dunia tanpa melupakan harta di dalam surga adalah dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, prioritaskan harta di dalam surga. Yang pertama dan utama adalah memprioritaskan hubungan dengan Tuhan dan nilai-nilai spiritual. Ini mencakup pengembangan karakter yang baik, melakukan kebaikan kepada sesama, dan memperkaya hubungan spiritual dengan Tuhan. Kekayaan di surga terkait dengan investasi dalam hal-hal yang abadi dan bermakna. Kedua, gunakan harta dunia secara bijaksana. Jangan terlalu terikat pada kekayaan materi atau mengejarnya dengan cara yang tidak sehat atau bahkan tidak etis. Gunakan harta dunia sebagai alat untuk mencapai keadilan, memberi dan membantu mereka yang membutuhkan, serta untuk mendukung misi dan pelayanan yang melayani kepentingan Tuhan dan sesama.